mobil juga masih sedan yang harganya murah, rumah juga ngontrak. Zaman dulu HP aja masih HP yang kecil kayak gitu lah teman-teman ya, pokoknya nggak seperti. Kita di sini aja ya. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya teman-teman. Oke ya, buat teman-teman semuanya ya, dimanapun berada, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang satu apapun, amin ya robbal alamin. Oke, di kesempatan kali ini saya bukan lagi masak ataupun lagi makan, dan saya sekarang lagi sendirian ya, karena suami saya di rumah yang sana ya, rumah yang satunya, dan aku di rumah majikan sekarang. Saat ini saya nggak masak dan juga saya nggak lagi makan teman-teman. Aku mau menjawab komentar semuanya ya teman-teman semuanya yang berkomentar di video aku yang judulnya cerita pengalaman kerja melayani dua majikan ya teman-teman ya. Di situ banyak yang berkomentar katanya, majikan Kere kok punya pembantu, terus kenapa nggak tidurnya di ruangan tamu gitu. Oke ya teman-teman, saya akan menjawab komentar saya ya. Yang masih penasaran dan belum menonton video aku yang berjudul cerita pengalaman kerja mengalami dua majikan, silahkan ya. Itu videonya ada di deskripsi aku ya. Oke teman-teman, simak terus videonya. Jangan kemana-mana. Seperti ini ya, ada yang berkomentar ya, katanya kok majikan Kere punya pembantu. Terus juga katanya emang majikan itu nggak punya anak gitu ya. Dan juga ada yang berkomentar kenapa tidurnya nggak di ruangan tamu gitu ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Dulu ya, sewaktu aku baru pertama kerja di majikan aku yang sekarang ini, karena sampai saat ini aku masih satu majikan aja ya. Dan lamanya aku bekerja sudah 17 tahun ya teman-teman ya, bukan sebentar aku ikut majikan aku ya. Karena dari dulu waktu aku ikut majikan aku, majikanku itu istrinya dua ya, majikanku itu yang muda, dia itu punya anak baru umur 2 bulan ya teman-teman ya, sedangkan sekarang anaknya itu sudah umur 17 tahun ya teman-teman. Wow, cukup lama sekali ya, seperti itu. Gini ya ceritanya ya teman-teman ya. Kalau dibilang kere, kalau kata saya majikanku dulu itu emang masih kere ya, karena majikanku itu masih ngontrak, rumahnya itu ngontrak, istri dua, rumahnya ngontrak teman-teman ya, sedangkan kamar itu nggak ada kamar, cuma dua kamar, satu ruangan tamu, satu ruangan laki-laki. Dan untuk saya sebagai TKW kan aku memang nggak punya kamar, untuk tidur di ruang tamu itu kan nggak mungkin ya teman-teman ya, sedangkan ruang tamu cewek ya, majikan itu suka duduk di situ ya, yang istri dua itu suka duduk di situ bareng-bareng gitu. Kalau untuk ruang tamu laki-laki juga di situ kan nggak mungkin. Mungkin majikan laki datang sama temennya. Kalau orang Arab itu kan tahu sendiri ya, mereka itu nggak kenal waktu ya. Kadang udah malam juga. Kalau mereka itu mau datang sama temennya, bawa temennya ya datang aja gitu. Mereka itu nggak mikir kalau kita itu sebagai TKW itu gimana gitu kan. Nah, karena seperti itu ya terpaksa aku itu tidurnya sama majikan bergiliran ya teman-teman ya. Kalau majikanku tidur sama majikan yang muda, majikan laki itu sama istri muda, majikan aku yang muda kan, ya aku tidurnya sama yang tua ya, seperti itu seterusnya. Kalau majikan laki tidur sama yang tua, aku tidur sama yang muda gitu ya. Kenapa saya bilang masih majikanku itu masih kere ya, emang majikanku itu kerja majikan cewek ya, kerja dia itu di rumah sakit ya. Saya tuh kurang begitu paham dulu itu masih dia itu dokter atau suster, saya itu nggak tahu. Yang penting dia itu ngambil pembantu buat merawat anaknya yang masih umur 2 bulan ya. Kenapa kok orang-orang kere bisa ngambil pembantu ya, itu ya dibilang kere karena mereka itu masih ngontrak, belum rumah sendiri seperti sekarang ini. Dan kenapa dia itu ngambil pembantu, yaitu buat merawat anaknya yang masih umur 2 bulan ya teman-teman ya.
karena dia itu istri dua, tapi nggak mungkin kan kalau istri yang tua itu ngurusin anaknya, nggak mungkin kan teman-teman ya. Mereka pasti nggak mau ya. Mungkin kalau untuk 1 hari 2 hari mungkin mereka itu nggak apa-apa, tapi kalau untuk bertahun-tahun kan nggak mungkin ya. Nah jadi terpaksa majikan aku yang ngambil pembantu saya ini ya, dari umur anak itu 2 bulan ya teman-teman, sampai sekarang itu sudah 17 tahun anaknya ya. Jadi ya, masya Allah saya ini sudah cukup lama emang di sini ya. Alhamdulillah mereka itu baik, dan pelan-pelan kemudian ya majikanku punya gaji. Kalau majikanku yang laki itu dulu sebagai polisi ya teman-teman. Polisi itu gajinya sangat kecil. Nah, tapi karena majikanku itu yang laki itu masya Allah, jadi orangnya itu gimana ya? Dia itu kuliah lagi ya, dan sekarang itu dia itu sudah sebagai apa ya, saya itu kurang paham ya, di rumah sakit dia itu dokter bukan, tapi saya juga nggak kurang paham, tapi gajinya juga sudah masya Allah. Istrinya juga yang majikanku itu gajinya juga sekarang sudah masya Allah, dan mereka itu sekarang ya sudah seperti ini ya, masya Allah, rumahnya itu sudah banyak, sedangkan aku sendiri juga. Suami aku datang ya, aku sudah nikah sama suami aku juga, aku dikasih satu rumah untuk tinggal aku sama suami aku. Ya bukan dikasihkan untuk saya lah, cuma untuk nempatin saja selama saya di sini, seperti itu ya teman-teman ya ceritanya. Kalau dulu itu majikanku mobil aja, kalau kalau orang sini itu bilangnya mobil taksi ya. Kalau di kita mungkin sedan, tapi yang murah itu. Yang murah zaman waktu itu masih bisa dibeli dengan harga 6.000 real teman-teman. Mobil itu ya. Mobil juga masih sedan yang harganya murah, rumah juga ngontrak. Zaman dulu HP aja masih HP yang kecil kayak gitu lah teman-teman ya. Pokoknya nggak seperti sekarang ini ya. Semuanya serba ya nih ya lumayan lah, alhamdulillah masya Allah gitu. Rumah aja majikanku sudah berapa rumah ya, mobil aja sudah berapa mobil ya. Mobil juga yang harganya kalau di kita itu ya bisa dibilang miliaran ya, miliar gitu ya. Nah, kalau dulu kan enggak teman-teman, maka dari itu aku itu video aku bilang, kata aku majikanku dulu itu masih kere ya teman-teman ya, maaf ya. Iya, kok orang Arab kere kok bisa ngambil pembantu ya, seperti itulah. Karena kalau nggak punya pembantu dia itu nggak bisa ngurusin anaknya, siapa yang ngurusin anaknya dia itu nggak bisa kerja gitu. Jadi ya mungkin mereka juga terpaksa ngambil TKW karena buat merawat anaknya. Jadi dia itu bisa kerja dan bisa berpenghasilan yang tinggi gitu kan teman-teman. Kalau gaji TKW dulu kan gajiku tuh dulu masih 600 teman-teman, 600 real ya dulu itu. Ya anaknya masih umur 2 bulan, dan sekarang anaknya sudah umur 17 tahun, kan sudah gede ya, masya Allah. Ya seperti itu ya teman-teman ya ceritanya. Kenapa saya bilang majikanku masih kere ya, karena rumahnya masih ngontrak, mobil juga nggak seperti sekarang ya, masih punya mobil juga cuma satu. Jadi ya aku bilang itu majikanku masih kere, maaf ya teman-teman ya, bukannya gimana ya. Kan ada yang komentar juga banyak gitu, katanya majikan kere kok bisa punya pembantu gitu ya. Ya namanya orang Arab ya seperti inilah gitu. Terus kenapa nggak tidurnya di ruangan tamu? Ya udah saya jelasin ya. Kalau tidur di ruangan tamu itu nggak mungkin, karena ruangan tamu itu tempat duduk-duduk itu mereka majikan nonton TV. Kalau ruangan laki-laki juga mungkin ada tamu yang datang ya, seperti itu. Jadi aku itu terpaksa tidurnya sama istrinya, bukan sama majikan laki gitu kan. Ada yang berkomentar tidurnya bergiliran gitu, mereka itu nggak nonton videonya dulu, tapi langsung apa ya, mereka itu berkomentarnya yang nggak baik juga ada juga ya. Tapi aku terima aja ya, emang itu kenyataan yang aku alami. Selama 6 bulan pertama aku kerja sama majikan aku tidurnya bergantian kamar sama majikan seperti itu ya, terus ya. Tapi itu udah aku bilang ya, cuma selama 6 bulan saja. Alhamdulillah majikanku bisa ngontrak rumah sendiri untuk aku sama majikanku yang istrinya muda, yang istri muda ya. Karena istri dua itu serba gimana ya teman-teman. Kalau istri muda ya mungkin ada ya di Saudi yang mengalami punya majikannya istrinya dua, gimana ya resikonya. Waduh, kalau
kita itu nggak sabar-sabar benar-benar, wow. Namanya istri dua gimana ya teman-teman, mungkin ada rasa cemburu gimana gitu ya, seperti itulah pengalaman saya ya teman-teman. Oke, di video ini saya sudah menjawab komentar teman-teman semuanya ya, yang berkomentar, kok majikan Kere punya pembantu katanya, kok tidurnya kenapa nggak di ruangan tamu aja mbak katanya ya. Kalau di ruangan tamu kan nggak mungkin ya mbak ya. Oke. Nah, sekian dulu ya cerita dari saya untuk menjawab komentarnya mbak-mbak yang katanya majikannya Kere kok punya pembantu ya. Seperti inilah orang Arab. Kalau mereka itu bekerja nggak punya pembantu, anaknya itu mau ditaruh di mana ya? Walaupun punya istri, misalkan ada istri 2 atau 3, nggak mungkin kan anaknya diasuh sama mereka, nggak mungkin lah, namanya juga maruk lah. Kalau dibilang maruk ya, ya pasti mereka itu ya seperti itulah teman-teman ya. Oke, cukup sekian dulu video dari aku, lain kali kita sambung lagi ya teman-teman ya. Oke, nah, terima kasih buat yang sudah menyimak video aku, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Yang baru menemukan channel aku ya, silahkan di subscribe dan nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan dengan video-videoku yang terbaru ya teman-teman ya. Siti TKW Arab. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Ah.